Ini kita di kebun pohon dalawangnya. Ini pohon dalawang nih, batang-batang kayak gini. Nah ini proses potongnya. Berarti kalau daunnya dipakai nggak sih? Kalau daunnya dipakai nggak? Oh nggak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa kabar sobat wabarakatuh. kaligrafi semuanya yang dimanapun berada? Berjumpa lagi dengan kita di Hotcast by Khat, ya. Podcast seputar kaligrafi. Bagaimana di acara ini kita akan mengupas tuntas segala sesuatu yang berkenaan dengan kaligrafi dan tentunya yang menjadi narasumber atau pemateri dalam podcast yang sudah tayang dan akan tayang tentunya adalah orang-orang yang hebat dan orang-orang yang mempunyai kompeten di bidangnya masing-masing. Pada kesempatan kali ini sangat spesial ya, tentunya setelah bulan Ramadan dan Syawal kita kedatangan tamu istimewa dari mana Sat? Magetan ya Sat? Dari Ngawi. Oh, dari Ngawi. Dengan di samping kami yaitu Ustadz Joko Santoso. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah Sehat ya? sehat. Kayaknya tuh ini memang selalu sehat Ustadz. Insya Allah. Iya. Assalamualaikum tadi. Dari beliau ini memang luar biasa, banyak sekali yang dipegang ya, dalam arti life skillnya banyak. Ya, jadi beliau tadi memang selalu sehat dan akan menyehatkan orang lain. Insya Allah. Begitu saja. Ya. Insya Allah. Ya, jadi kenapa kita memang tertarik dengan pembahasan yang yang tamunya ini adalah beliau, karena memang eh, ini ada hal menarik yang ya setelah ini kita akan berbincang santai ya dengan beliau ini mengenai daluang Ustaz. Ya. Ini kayaknya kalau kita lihat antum nih akhir-akhir ini, bukan akhir-akhir, bahkan sudah bertahun-tahun ini sudah ya seperti tidak asing dan memang pegangannya ini dalam hal eh, apa namanya hot ini punya sisi yang menarik yang memang kalau kalau saya lihat itu jarang di Indonesia. Jangankan di Indonesia, di lembaga pendidikan pun jarang yang memang memegang daluang ya. Kita belum menyebutnya di awal dengan kertas ya, karena Iya, memang ya. daluang itu sendiri kan aslinya memang dari tumbuhan seperti Iya, itu. ya. Nah, kalau sekarang ini saat antum kira-kira lagi di daluang ini antum lagi sibuk apa sih? Kalau Daluang sendiri ini alhamdulillah untuk perjalanan Daluang sendiri berawal dari akhir-akhir pengabdian di kantor. Oh, iya. Sebenarnya cerita Daluang itu sudah lama sebenarnya. Iya. Cuman momentumnya di Gontor sendiri ketika itu cerita itu berawal dari Ustadz Nur Syahid, dan itu ternyata nggak cuma hanya cerita ke anak-anak markas Hot di Gontor, Hmm, tapi beberapa dosen Unida, mungkin ustadz-ustadz senior di Gontor sendiri juga banyak yang tahu tentang kertas itu iya. karena beliau sendiri yang cerita. Dan akhirnya beliau cerita ke Ustadz Muhammad Nur, kemudian ke teman-teman markas. Nah, ketika itu yang saya ingat sempat ada rencana untuk menggali, untuk mencari tahu bagaimana proses itu langsung ke Tegalsari. Hmm, Cuman dilalah ya ketika itu keturunan keturunan pembuat kertas yang di Tegalsari itu sendiri mengalami sakit ketika itu. iya. Jadi ya rencana itu pun belum jadi, Oh, iya. dan sampai seterusnya itu pun nggak terjadi. Iya, iya, karena itu ya, karena sakit itu ya. Jadi ketika Ustadz Muhammad Nur sendiri cerita, akhirnya saya iseng-iseng nyari di internet. Hmm, Ketika itu ketemu postingan di Instagram,
Jadi ada orang posting di Instagram itu foto bersama bule. Jadi ada kunjungan bule di tempatnya yang di Wonogiri itu. Ya. Di akhirnya saya kontak dengan Mas Faris ketika itu, akhirnya tahu namanya Mas Faris. Kita bikin apa namanya janjian kapan bisa kita main ke sana. Akhirnya ya nunggu ya kisaran sebulan ketika itu. Jadi ngepasi ada acara, beliau jadi ngisi apa, ikut ikut peserta seminar, bukan seminar, festival festival Visual, ya. naskah Nusantara ketika itu. Ya. Artinya ya janjian itu terlaksana, alhamdulillah kita berangkat ke sana. Nah, itu awal mula kami teman-teman markas ketika itu berempat. Ya. Berempat. Yang satu dari Ustadz KMI. Oh iya. Di ketika itu sebenarnya lebih banyak yang mau kita ajak sebenarnya. Ngepasi apa namanya, ada kegiatan pondok. Ya. Ya, alhamdulillah ada yang ikut lah, 2 orang. Kami, saya, Ustadz Syafi'i, terus Ya. Ustadz Dwi Langgeng Ya. dari KMI, terus satu lagi Ustadz Firmansyah. Oh, Ustadz Firmansyah yang sekarang di luar Jawa itu ya. Ya, Oh iya, iya. Firmansyah itu. Betul. Ya, akhirnya kita berangkat ke sana. Di sana ternyata kita dapat informasi luar biasa. Jadi bagaimana proses beliau kenal dengan kertas daluang, beliau ceritakan juga. Ya. Nah, singkat cerita, akhirnya kami diberitahu proses detail bagaimana Tegal Sari sendiri itu berproses membuat daluang. Ya. Seperti itu. Bahkan kami di apa namanya, dari awal perendaman sampai ini prosesnya lumayan panjang, alhamdulillah. Sedikit cerita, daluang sendiri itu yang awal mula kita tahu daluang itu nama pohon. Oh, jadi di tumbuhan Ya, ya? nama Bukan tumbuhan. bukan kertas ya aslinya. Yang awal-awalnya ya. Ah, Tapi pada akhirnya sempat satu waktu kita ketemu Ustadz Sepuh, yaitu pimpinan Pak Yai. Ternyata Ya. daluang itu ternyata sebutan kertas zaman dulu. Oh, Jadi kertas itu nyebutnya daluang. ya. Deluang aslinya, deluang, bukan daluang, Ya, ya. deluang. Deluang. Jadi apa namanya, pohon yang disebut daluang sekarang itu kalau di Tegal Sari itu namanya pohon glugu. Oh, namanya beda berarti. Ya, namanya pohon glugu. Ini seperti itu. Kita kembali lagi yang ke Tegal Sari itu. Jadi beliau ini namanya Mas Faris ini, beliau itu punya apa namanya, punya kompetensi atau apa, kemampuan. Iya, Be- kemampuan. Basicnya beliau sebenarnya itu dalang. Wayang ya? Ya, dalang wayang Pewayangan beber. ya. Jadi beliau tertarik dengan daluang sendiri. Kenapa? Karena ada tinggalan wayang beber itu menggunakan kertas daluang. Oh, ya, ya, ya. Kertas daluang. Kalau di Tegal Sari sebutannya kertas gedok. Dia pakai kertas gedok. Nah, itu yang mendorong beliau mendalami itu. Dan beliau dapat ilmunya sendiri. Ya, kita mengarah ke apa namanya, membahas sanad dulu, sanad beliau kenapa bisa membuat daluang. Beliau dapat ilmu untuk membuat kertas daluang sendiri dari kenalan beliau yang juga seniman. Ya. Itu di Bandung. Jadi namanya Mas Mufid ketika itu. Ya. Beliau cerita, Mas Mufid, singkat cerita beliau juga apa namanya, pengen kertas itu dilukisi atau dilukiskan di kertasnya itu, dan apa namanya, wayang tadi, wayang bercorak wayang beber tadi. Akhirnya ya ngobrol antara mereka, akhirnya ya bertukarlah ilmu mereka akhirnya. Oh iya. Seperti itu. Sedangkan Mas Mufid sendiri, jadi 2 orang ini backgroundnya seniman, dan Mas Mufid sendiri memperoleh ilmu pembuatan kertas itu dari namanya siapa ya? Dari dosen di Bandung, lupa aku.
Ya. Universitasnya apa namanya? Lupa. Em, namanya sedikit lupa. Ya. Yang saya ingat ininya, akun Instagramnya. Akun Instagramnya itu Urban Codex. Oh, seniman itu ya berarti. Itu dosen. Oh ya, oh ini beda lagi yang tadi. Nah, jadi dosen, terus ke seniman, terus ke seniman di sanatnya itu. Oh, Nah, iya, sedangkan iya. yang dosen ini ternyata dapat ilmu itu langsung ke Tegalsari. Oh, ya, ya. Jadi itu. Jadi awal mula beliau bersinggungan dengan Daluang itu sendiri, beliau yang saya ingat ketika itu cerita dari masnya itu, Mas Faris, Ya. itu punya teman, mungkin kalau nggak salah dari Jepang, kalau nggak salah, pemerhati kertas juga. Ya. Dia menyampaikan bahwasanya ada kertas di Museum Jepang. Mungkin ini perlu diklarifikasi ke sana mungkin kayaknya. Perlu ke Insya Jepang Allah, langsung gitu. ya antum nanti. Amin amin. Moga-moga bisa Iya. apa namanya dapat rezeki bisa ke sana. Amin, amin. Jadi ada kertas namanya kertas Panaraga Ponorogo di sana. Panaraga Iya namanya. Panaraga kalau nggak salah. Ini mungkin perlu konfirmasi ke dosennya langsung ini. Ya, ya. Karena saya dapat cerita dari orang yang diceritakan langsung oleh beliau. Ya. Ada kertas. Akhirnya beliau tertarik untuk menelusur kertas itu. Ya, akhirnya dia posisi ketika itu mahasiswa langsung ke Tegalsari. Jadi ya mungkin beliau nggak cuma nyari ke Tegalsari aja, mungkin ada tempat-tempat yang lain. Mungkin yang masih ada, mungkin eh, bukan hanya kertasnya saja, tapi alat-alat untuk membuatnya itu mungkin Iya. di Tegalsari. Akhirnya beliau ke Tegalsari itu. Ya. Sebentar, Seth. Ini mungkin kan teman-teman ini Iya, iya. mendengar Tegalsari ini mungkin sebagian besar mungkin ada yang asing ya. Oh iya, iya. Itu sebelah mananya Jawa segala Oke, Tegalsari itu. kita sambung sedikit. Iya. Tadi apa? Kita ke Wonogiri tadi ya. Ya. Yang mendorong saya memperdalam kertas itu sendiri ucapan Mas Faris ini. Jadi ucapan beliau seperti ini, Alhamdulillah sudah kembali ke rumahnya. Itu yang pas gitu ke saya. Oh gitu. Jadi orang pemerhati luar sendiri yang bukan backgroundnya bukan pondok Ya. itu tahu bahwasanya kertas itu yang menjaga tradisinya itu pondok. Oh. Ya, jadi pondok Tegalsari itu pondok, pondok Pondok. pondok tua hitungannya. Dia di Ponorogo kan ya? Ya di Ponorogo. Jadi dari Gontor kisaran 3 km. Oh, jadi Tegalsari ini memang dekat dengan Gontor. Ya, jadi itu nama tempat juga atau memang cuma hanya nama pondoknya? Tegalsari itu nama desanya. Oh, nama desanya. Desa Tegalsari. Oh iya, Nama asli dari pondok itu Pondok Gebang Tinatar. Kebun Tinata. Ya. Mungkin nama desanya sebelum Tegalsari itu Gebang Tinatar. Oh gitu. Allah alam, mungkin perlu ditelusur lagi untuk sejarah itu. Jadi yang memantik saya untuk memperdalam kertas itu ucapan Mas Faris tadi. Jadi alhamdulillah sudah kembali ke rumahnya. Ya, jadi beliau menyampaikan amanah itu kepada kami yang ketika itu hadir. Oh, sehingga antum berempat tadi beranjak ke itu ya. Jadi saya kemungkinan mewakili mereka berempat memperdalam itu semua. Jadi tadi yang kan itu di Tegalsari, lalu kemudian ada ke mana? Ke Trenggalek. Oh, ke mana selanjutnya tadi? Wonogiri. Wonogiri. Ah ya, ke Wonogiri itu dalam hal mendapatkan sana tadi ya. Ya, mencari tahu cara bagaimana kertas daluang itu Daluang. diproses. Oh iya. Diproses bagaimana dibuat. Karena yang di Tegalsarinya mungkin hanya ada pohonnya saja atau ada ketika itu yang memiliki keturunan terakhir pembuat kertas itu sakit, jadi nggak sehingga bisa langsung dialihkan ke ya. Jadi kita nyari iya. opsi lain ke Wonogiri. ketika itu. Ya. Ya memang ternyata ya kita bisa dengar tadi emang luar biasa sekali, artinya mungkin kalau orang yang tanpa niat dan nggak ada rasa ingin yang tinggi ya mungkin kalau kita datang ke suatu tempat dengar sakit ya udah batal aja deh. Iya. Tapi ini beliau dan
Masya Allah, asatid yang kemarin berempat itu langsung mencari, dan saya waktu itu memang sempat tahu kabarnya dan beberapa berita ya berupa foto dan video juga, kami kita sempat lihat waktu itu, dan yang tadi disebutkan wayangnya juga eh, besar waktu itu ya, kalau saya wayangnya kalau tidak salah ya. Ini kisaran 1 meter mungkin lebar, 1 meter kali setengah meter. Oh iya, dan itu ya itu tadi bahan dasarnya daluang itu. Ukuran pastinya bang laut. Itu karena daluang itu memang kuat ya, sehingga dia dipakai buat wayang gitu ya. Iya, mungkin bisa jadi seperti itu. Oh, oke oke. Nah, ini Sat, kalau kan tadi disebutin tuh ada wayang ya, wayang Hmm. dari daluang. Tapi kalau yang antum tahu nih di Hmm. Indonesia sendiri, daluang ini dia dipakainya untuk apa aja tuh? Selain mungkin selain kertas, selain apa wayang itu selain itu apa? Daluang sendiri kalau melihat ke Pondok Tegalsari itu sebenarnya untuk menulis kitab-kitab. Kalau mungkin Hmm, kita bahasakan sekarang manuskrip, kitab-kitab yang mungkin umurnya udah ratusan tahun. ratusan. Ya, mungkin 100 tahun ada juga yang sudah umurnya sekitar Hmm. 100 tahun lebih. Jadi yang sempat saya saya tanyakan ke istri dari almarhum Pak Cipto namanya, itu yang memiliki keturunan langsung pembuat kertas itu. Ya. eh, ada kerabatnya beliau itu Imam Masjid Tegalsari. Hmm. Kenapa kok pakai kertas daluang? Beliau menyampaikan singkat, dulu harga kertas mahal, jadi kita bikin sendiri. Gitu. Tapi ini Oh, mungkin perlu kita kembangkan lagi, apa namanya, kita cari narasumber lagi kenapa pakai jejak-jejaknya iya itu ya. jejak-jejak itu kenapa pakai kertas daluang. Jawaban singkatnya yang kita dapat tadi yaitu dulu masih susah dapat kertas, jadi Ya. kita bikin sendiri. Oh, Mungkin juga mahal kalau mau beli ya mungkin. ya. Ya, betul. Berarti memang dia peruntukannya ke kertas buku ya kan? Ya, untuk buku. Buku turos dan lain-lain. Selain itu tadi ada wayang ya kan? Ya. Wayang. Kalau yang lainnya mungkin apa Oh, yang lain ya, kesenian-kesenian ya. lain gitu. Yang lain yang saya terima informasi dari Mas Faris sendiri itu ada di Bali, Ya. itu dipakai untuk upacara ngaben. Oh, Ngaben, ngaben ya, iya ngaben. ngaben ya. Cuman kurang pasti bagaimana, saya kurang tahu pasti bagaimana itu diaplikasikan. Cuman sepintas saja untuk dipakai upacara gitu aja. Oh iya iya. Entah Nah, mau nanti disimpan di mayatnya atau gimana kurang tahu detailnya. iya, iya. Oke, terus gini, kayak tadi kan kita masuk ke nasional nih, Heeh. ke Nusantara di Indonesia. Kalau daluang itu sendiri, Hmm. entah mungkin dari alur sejarah atau dari sisi karena dia memang tumbuhan ya, artinya Hmm. mungkin tanah-tanahnya secara geografis nih yang di situ tumbuh daluang, dan kemudian ada aktivitas-aktivitas untuk mengolah Hmm. daluang itu selain dikatakan Tegalsari mewakili Jawa Timur ya. Iya, iya, iya. Yang lain-lain kira-kira di mana di Indonesia? Tegalsari Selain di Tegalsari kalau Jawa Timur. yang saya terima informasi itu ada tinggalan di Madura. Cuman tanamannya nggak ada, atau kalau nggak salah itu. Cuman ada Oh, manuskripnya aja. ya ya ya. Nah, kalau di luar Jawa itu di Sulawesi. Nah, tadi kan saya sampaikan dipakai untuk manuskrip, Ya, kemudian wayang beber, satu lagi untuk upacara. Yang satu lagi tadi belum saya sebutkan, itu kalau di Sulawesi untuk baju adat. Masya Allah juara. Jadi Ber- semacam kayak eh, baju yang dipakai suku-suku Dayak. Oh, oh Dayak itu ada di Dayak Sulawesi ada. juga ya? Dayak itu di Kalimantan. Kan ada baju Ah, mereka buat dari pelepah kayu toh. iya iya. Nah, itu sedikit berbeda mungkin bahan apa namanya? Bahan pohonnya. Iya. Itu. Kalau yang di Hmm, Sulawesi itu di daerah mana ya? Di daerah Poso yang saya ingat. iya. Itu ya sempat dikunjungi sama pemerhati kertas dari Jepang. Iya. Itu. Saya pernah nyari videonya itu alhamdulillah ketemu juga Iya. Masya Allah. Jadi untuk ternyata baju adat. banyak juga ya kegunaannya. Hmm. Nah, ini Sat, kalau kita lihat itu kan jadi beliau ini itu sudah ngisi apa ya, Workshop. workshop di Gontor kurang lebih 2 sampai 3 kali.
Itu yang resmi. Yang resmi itu yang kita ya ada seremonialnya ya kan, Iya. ada ya upacara, ada berbareng-bareng bersama santri dan guru. Di selain tiga tadi tentu yang non formal banyak sekali. Beliau kadang-kadang mampir ke Gontor, kemudian membawa oleh-oleh, kemudian membawa sharingnya terkait dengan eksperimen-eksperimen beliau di Daluang ini. Nah, jadi teman-teman mungkin yang dari tadi menyaksikan ini, jadi intinya memang tema kita yang dibicarakan itu adalah Daluang ya. Tapi Daluang ini karena sekali lagi kita mau membicarakan hubungannya dengan kaligrafi, dengan khot, ya kan. Tadi disebutkan banyak tuh yang akhirnya dari tumbuhan daluang menjadi ada dipakai buat wayang, ada buat baju adat, acara upacara ngaben dan sebagainya, Manuskrip. manuskrip. Tapi kali ini kita mulai spesifik nih ngobrolnya nih, terkait dengan khot ya. Nah, tadi beliau kita sampaikan banyak mengadakan workshop. Workshop itu yang kemarin kita tonton itu sempat, jadi memang bagaimana kertas daluang itu bagaimana daluang itu diolah dan kemudian menjadi kertas, dan nantinya kertas itu difungsikan buat kertas hot. Nah, pertanyaannya Sat, kira-kira kertas daluang ini ketika dia nanti dijadikan kertas, Ya. itu sebenarnya dia punya punya nilai apa ya? Punya nilai apa sehingga sepertinya kok kalau nanti andai kata itu kertas daluang ini dan kemungkinan nanti mungkin Indonesia ya menjadi apa namanya pemasok dan sebagai produk orang yang memproduksi kertas secara besar-besaran, andai kata itu nanti akan terjadi, itu nilai apa yang menjadi unggulan sehingga membedakan dengan kertas-kertas lain kalau dipakai buat khot nanti? Oke. Sebenarnya kalau kita menggali lagi untuk nilai daluang sendiri itu punya karakter yang sedikit jauh berbeda dengan kertas yang mungkin selama ini dipakai untuk teman-teman kaligrafer sendiri, karena kebanyakan yang kita tahu ya, untuk mukohar sendiri itu rata-rata impor untuk handmade. Oh iya ya, saya Nah, pernah dengerin. cuman sempat beberapa waktu lalu pas ke Jombang, teman-teman Jombang Sakal itu mereka alhamdulillah dapat handmade yang itu Indonesia. Oh ada ya, Ada ternyata. saya baru Cuman dengar. yang perlu kita telisik lebih dalam itu bahannya dari mana? Oh ya Bahan paham. bakunya. Ya. Apa itu dari mereka infonya gimana? Ya, itu detailnya belum saya telusur. Oh, belum ditanya ke teman-teman Belum saya Sakal. tanya, belum saya tanya. Jadi perbedaannya antara daluang dengan kertas handmade yang selama ini beredar itu segi proses pembuatannya. Itu yang membuat daluang sendiri bernilai menurut saya. Ya, Hingga akhirnya proses ya. proses itu menghasilkan apa namanya? Ya, proses itu yang mengkhianati hasil. Gitu. Ya, itu udah dengar Oke, deh kita. secara garis besar prosesnya seperti ini. Rata-rata yang alhamdulillah saya beberapa sudah menelusur ya uh, lewat video yang beredar di YouTube atau mungkin ulasan-ulasan di internet yang beredar. Itu secara garis besar yang masih memiliki apa namanya? Masih turun-temurun menjaga tradisi pembuatan kertas itu daerah Jepang, Cina, terus Korea, India, bahkan yang kertas hitungannya paling tua sendiri yang namanya kertas papirus sendiri itu masih dibuat. Untuk kawasan Asia sendiri yang saya tahu itu secara proses kurang lebih sama. Jadi kulit pohon yang memiliki serat tertentu yang bagus untuk dibuat kertas itu dilumat, dibikin bubur. Setelah itu disediakan screen yang mungkin modelnya kalian ya, simpelnya yang kami tahu itu semacam screen sablon. Ada yang model pakai seperti itu. Itu yang di kawasan India. Kalau untuk yang di kawasan Jepang, Cina, terus Korea itu screen mereka khusus. Pakai semacam
eh, bambu yang itu dibuat semacam kayak lidi. Ya. Jadi bambu terus diserut, dibikin seukuran lidi, kecil Ya. banget, terus dianyam. Jadi dibikin semacam gorden kecil lah. Ya, ya. Itu di mana? Jepang, Di Cina. Jepang, Cina, Cina. Korea. Oh iya, ya. Ini julukan apa? Tirai bambu ya. Heeh. Jadi mereka membuat seperti itu. Nah, tapi sama di dalam segi apa namanya pembuburannya sama. Hmm. Tuh. Sedangkan daluang sendiri, kita singkat aja. Sedangkan daluang sendiri itu proses tanpa melewati pembuburan. Ya, ya. Cuman melewati proses perendaman yang itu mungkin yang di Jepang juga memakai proses perendaman. Jadi perendaman di sini kalau di proses yang diwariskan di Tegalsari itu untuk melunakkan kulit kayu itu. Oh, lunakannya. Ya. Itu pun cuman paling semalam. Semalam atau mungkin 2 malam. Setelah proses perendaman terjadi, kemudian proses penumbukan. Nah, ini yang berbeda dengan proses yang lain. Proses penumbukan ibarat seperti orang membuat keris lah, ditempa, Oh iya, iya. ditumbuk ya, bisa ditumbuk, bisa ditempa lah, terserah. Makanya ada Sama-sama kayak ya. mukul lah gitu ya. Nah, makanya saya apa namanya mungkin ya asal mula nama kertas gedok sendiri karena mungkin dari suara yang muncul ketika dipukul, dok 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 dok, kayak di apa namanya di alas kayu. Oh iya, iya. Ya normalnya kan orang mukul-mukul di atas kayu kan dok Dok, dok iya. dok, suaranya kan gitu. Saya jadi ingat rumah makan. Soto dok tuh pernah dengar. Ya, Jadi gebrak. Gebrak itu gebrak terus gebrak. Enggak lagi skip. Jadi Oke, itu ya. mungkin kita telusur lagi lah kenapa ya. asal mulanya seperti itu. Ya. Singkat kata seperti itu karena dipukul dan bunyi dok 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 tadi maka jadi namanya kertas gedok. Seperti itu. Jadi dari proses tempa itu sendiri seorang penempa itu akan mendapatkan pelajaran dari apa namanya? Dari proses menempa itu sendiri. Ya. Jadi yang diuji itu kesabaran. Oh, ini udah Perbedaannya di hot situ. banget ini, Nah, kaligrafi banget ya, sabar ini ya. sabar di situ. Ya, ya. Jadi melatih kesabaran, melatih ketelatenan. Oh situ. iya, ya. Paham. Kenapa? Karena orang nggak sabar, orang nggak telaten ketika membuat kertas daluang dengan proses yang tempa itu sendiri, itu jadinya nggak apa kurang bagus nanti. Ya. Ya itu sudah ini ya hukum alam. Iya. Orang Jadi ya. yang ditempa itu kertas, tapi secara tidak langsung orang yang menempa itu ketempa. Iya, betul. Tertempa. Sama Jadi ya, seperti itu. berarti mirip-mirip kayak seorang guru lah ya. Guru Iya. menempa muridnya, ya dia sendiri lagi ditempa kan. Seperti itu. Masya Allah. Dan kertas daluang dari proses tempa itu sendiri Ya. sangat ulet. Sangat ulet. Ya. Nah, mungkin kalau dijelaskan detail prosesnya mungkin perlu ngobrol agak lama ya. Ini nanti sobat kaligrafi ini yang nonton semua, nanti kalau dengar info beliau ngadain workshop, saya tunggu ya. Nanti makanya subscribe, follow Byte Hot ya. Nanti insya Allah kalau beliau roadshow ya kita akan bayangkan ini apa namanya flyer. Jadi jadi gini, ini luar biasa nih poin yang sangat berharga. Jadi memang kita nih ngadain begini itu perbincangan yang supaya yang sarinya itu keluar. Tadi beliau menyampaikan bahwa kan saya tadi bertanya bahwa apa sih nilai plusnya gitu ya. Ternyata beliau di awal simpel tapi jawabannya ini memang berbeda. Tapi ketika disebutkan proses dan beliau menjabarkan, itu saya juga speechless lah bahasanya. Jadi nggak bisa berkata-kata. Prosesnya itu memang seperti itu. Nah, tapi begini sobat kaligrafi, saya pernah memegang kertas yang beliau hasilkan dari eksperimennya dan memang sudah berkali-kali beliau mencoba. Itu ketika ada waktu itu yang hasil dari beliau itu yang ukuran berapa waktu itu yang Tom kirim? Oke, sedikit saya beritahu. Untuk yang saya workshopkan itu saya belum menggunakan teknik Tegalsari sebenarnya.
Oh ya. Kenapa seperti itu? Karena ketika itu keterbatasan alat. Jadi ada alat khusus yang Oh dibuat untuk menempa. ya. Jadi semacam kuningan yang sudah dicor itu untuk yang proses teknik tegal sari. Ya. Sebenarnya pakai opsi lain untuk selain kuningan yang dicor itu sebenarnya bisa, cuman belum sempat saya bikin. Di daerah Sulawesi sendiri yang dipakai untuk baju Hmm. itu mereka pakai batu yang mungkin bagian bawahnya sedikit rata, Ya. terus ada alur-alur garis-garis gitu. Hmm. Sebenarnya ada rencana untuk membuat seperti itu. Jadi awal perjalanan ketika kami kenal dengan kertas daluang, nah, saya berpikir ketika itu alatnya kami belum punya. Ya, ya. Akhirnya saya dilalah Hmm. ketemu video orang Jepang bikin. Oh, jadi iya ya, paham, paham. Nggak, akhirnya cara yang kami pakai itu proses pembuburan. Hmm. Kebetulan ya, jadi awalnya itu kenapa saya memilih itu, saya melihat ker, kulit kulit daluang itu terendam lama. Aslinya kan cuma sekitar 2 atau 3 hari. Nah itu kelewat batas, Ya, ya, ya. kelewat batas perendaman. Saya lihat kok hampir sama ini seratnya sama yang dipakai Ya. untuk bahan kertas Jepang dan sebagainya. Wah ini mungkin bisa ini. Tinggal cari satu lagi bahan untuk penunjang. Hmm. Alhamdulillah di Indonesia ada yang tumbuh di Indonesia tanaman itu. Hmm. Sempat bingung nyari ketika itu. Soalnya saya ketemu di internet itu namanya pakai nama Jepang Oh tanaman gitu. itu. Ya, ya. Alhamdulillah ketemu, terus saya Pohon buat apa itu namanya? pohon namanya pohon kapasan kalau di Indonesia. Kapasan. Ya, kalau di Jepang namanya Tororo Aoi. Hmm. Itu penunjang saja. Jadi yang utama tetap yang dari jenis pohon daluang tadi. Dengan kalau di Jepang sendiri ada 3, kalau nggak 4 Hmm. bahan utama untuk kertas. Ya, ya. Agak lupa saya namanya. Ya. Gitu. Jadi enggak, akhirnya saya proses itu, cuman yang jadi permasalahan yang pertama, saya melihat video orang Jepang itu, screen yang dari bambu itu yang jadi masalah. Oh. Itu saya awal-awal mikir seperti itu. Enggak, akhirnya saya terfikirkan untuk pakai, wah mungkin bisa ini pakai saringan santan. Jadi ini saya Saringan. cerita awal mula saya Ya. berproses membuat kertas dari bahan daluang, Hmm. bukan kertas daluang ya, Ya. kertas dari Dari bahan bahan daluang. pohon daluang. Ya. Jadi bahasanya improve lah, Aha. karena memiliki karakteristik tadi sama kayak pohon yang dipakai untuk bahan kertas Jepang. Ya. Nah, saya berpikir itu pakai saringan santan, saya buat, terus ketemu bahan yang penunjang tadi namanya pohon kapasan, saya saring tes pertama, saya alhamdulillah bisa jadi ini. Ya, ya. Oke, itu. Setelah saya buat beberapa, akhirnya saya sampaikan ke Ustadz Emnur, oh, bagus ini, bisa ini. Kapan-kapan bisa nih dibuat workshop gitu. Oh Jadi ya. itu awal mula cerita workshop. Ya. Jadi ya saya sangat berterima kasih kepada teman-teman markas, khususnya kalau tanpa mereka Aha. mungkin ya masih stuck saya. Stuck ya. Ya. Stuck mungkin masih ya seperti itu, Ya. proses Paham, seperti paham. itu. Jadi karena ada dorongan mereka untuk bahasanya untuk membuat yang lebih besar dan lebih Hmm. proper untuk dihasilkan, Ya, ya. akhirnya tertuntut untuk seperti itu. Ya. Ya maklum ketika itu saya sampaikan ke mereka ketika awal workshop itu, nanti harap maklum kalau kalau nanti hasilnya kurang bagus Ya. karena ini awal saya Ya. membuat dengan ukuran yang besar. Ya. Workshop pertama itu masih kurang maksimal, kedua masih kurang maksimal, yang ketiga alhamdulillah sudah dapat pemaksimalan dari Hmm. evaluasi yang pertama, Ya. kedua. Jadi yang ketiga ini bisa dihitung yang paling maksimal kertasnya Ya. hasilnya. Alhamdulillah. Itu berapa itu ukurannya, Ustaz? Ukurannya sempat kemarin saya minta ke Ustadz Jalal juga sarannya ukuran yang saya Hmm. mau bikin Oh, itu. yang itu ya, yang Ya, adonannya itu ya? ternyata
Jadi ukuran itu 75 70 50 50 50 kali 70 ya. 70 ya. Jadi saya cuma lebihkan 5 cm. Ini Ah, sedikit, ternyata pas sudah jadi semuanya ini kurang lebar 5 cm ini kayaknya. Terlalu ngepres. ngepres. Akhirnya yang terakhir ini saya bikin ukuran 80 kali 5 kali 60. Ya, ya. Alhamdulillah. Karena kalau untuk ditakir sendiri kan perlu kertas apa namanya Ya. paling pinggir untuk ditempelin itu. Kalau cuma 5 cm tambahannya untuk latihan, untuk mencoba kertas itu cuma dapat space yang Ya. sempit. Ya. Ini Sat. Jadi kalau ini kan kita bincang ini supaya perhatian teman-teman masyarakat luas itu bisa lebih kepada daluang itu, wah ternyata ada tumbuhan dan bernama seperti ini yang bisa digunakan untuk kaligrafi. Nah, tapi kalau misalnya antum yang nonton ini mau tahu, tadi kan dijelasin ada yang ketiga tadi ya, yang antum Iya, bilang iya. lumayan bagus itu yang Iya. sudah bisa ya kalau ditakhir bisa itu ya. Itu kan kalau nggak salah ada halus ya untuk menjadikan halus. Ya, Itu ada proses sendiri teman-teman. Jadi memang sebenarnya kalau acara sekarang ini dipakai untuk membeberkan semua proses, tadi seperti beliau katakan tidak akan cukup. Nah, jadi ini memang secara garis besar kita ingin membawakan nama sebuah tumbuhan yaitu daluang kepada halayak masyarakat ya, dan nantinya bisa menjadi sorotan dan banyak mungkin ada bisa jadi yang memperhatikan ini nanti bukan kalangan kaligrafer saja Seth, ya. Bisa Iya. jadi nanti ada akademisi, orang peneliti ya kan, ada dengar-dengar bisa jadi. terbaru katanya mau ada penelitian kan? Yang saat senior itu. Ya alhamdulillah sempat kami itu sebenarnya saya pengen melaporkan Ya. kertas itu ke salah satu ustadz senior di Ya. kantor. Karena pas awal-awal saya pengen mendalami kertas itu teman saya itu tahu-tahu nyeplos saja. Ya. Ini lagi pengen mendalami kertas tinggalan Tegalsari. Jadi seperti itu awal mulanya. Ini saya cerita yang setahu saya ketika itu. Jadi akhirnya bertemu momen ketika teman saya itu sowan, akhirnya saya ikut. Saya Ya. pengen ngasih lihat, oh ini loh hasilnya saya Oh, ya, ketika ya. awal bertemu itu. Ya, ya, ya. Akhirnya dari beliau malah dapat masukan itu. Wah ini bisa diperluas ini penelitiannya, enggak apa namanya pendalamannya ke kertas Pendalaman. ini lebih Ya. bisa diperluas dalam segi penulisan. Saya nangkapnya mungkin penulisan di sini mungkin meneliti bagaimana sejarah kertas daluang itu muncul di Tegalsari. Ya, ya. Itu yang sepintas saya dapat dari beliau masukannya. Oh, ya, ya. Jadi ya itu mungkin insya Allah nanti kalau memang itu Dan diseriusi dibukukan. ya mungkin akan ada 1-2 karya gitu ya yang bisa dijadikan apa literasi tambahan ya. Terus ini Ustaz, mungkin teman-teman nih biar juga ada gambaran ya. Jadi yang kita dari tadi membicarakan pohon daluang gitu kan. Iya. Itu bagian apa yang satu yang dipakai? Jadi kan mungkin iya. nanti orang-orang nanti mau nyari kertas daluang, nanti yang dipakai ternyata yang salah misalnya. Udah ngobrol lama tapi Iya, belum daunnya detail tadi ya. ada hijaunya nih pakai daunnya atau akarnya gitu. Pohon daluang sendiri yang dipakai itu bagian kulitnya. Kulit di apa tuh, batang ya berarti ya? Jadi kulit itu ada bagian terluar yang warnanya hijau agak kecoklatan gitu. Nah itu dihilangkan. Nah ini bagian daging kulitnya. Oh, jadi kalau bahasanya kulit apa tuh yang paling luarnya manusia itu dihilangkan dulu. Dihilangkan, iya. Oh, udah agak ke daging berarti. Iya, daging kulitnya. Berarti warnanya hijau kira-kira. Warnanya putih. Oh, bahkan putih. Putih warnanya. Oh iya ya, waktu Daging itu kulitnya pernah. putih. Oh iya, putih. Kalau yang luarnya itu coklat. Iya. Kalau untuk kertas-kertas yang kita pakai biasanya kertas HVS itu pakai batang pohonnya. Ya. Batang pohon. Itu beda. Oh iya, nah itu. Jadi nanti bisa ya menjadi gambaran umum ya kepada teman-teman yang mungkin penasaran gitu. Terus ini Zat, mungkin nanti bisa ya deskripsikan nih kira-kira nih kalau misalnya kertas ini kan sedang proses ya dan memang antum sendiri sudah bereksperimen panjang lalu kemudian andai ini jadi artinya nanti ada semacam ya mungkin bentukan yang homemade atau produksi di lokal-lokalan dulu kemudian menjadi banyak.
Ini nanti kaitannya dengan khot atau dengan kaligrafi kira-kira gimana, Ustaz? Oke, Mungkin bisa ini deskripsikan. seru ini. Oke, kita menelisik ke sejarah dulu ya. Ah, Saya melihat dari beberapa sanad yang saya dapat akhirnya kan, ya, dari Tegal Sari, kemudian ke dosen, ya, kemudian ke seniman, ya, mereka punya latar belakang masing-masing. ya, betul. Tadi Nah, antum sudah ini. akhirnya saya memperdalam latar belakang itu masing-masing. Tegal Sari sendiri, kenapa mereka menjaga sampai akhirnya memang nggak berproses lagi. Ya. Tradisi itu terjaga turun-temurun itu karena mereka latar belakangnya pendidikan. Oh, yang ini, Karena ya, ya, manuskrip itu untuk apa namanya buku pegangan untuk diajarkan ke santri. ya, ya. Ya, jadi latar belakangnya pendidikan. Jadi pengajaran dan pendidikan seperti itu. Setelah itu mungkin kisaran zaman kemerdekaan itu sudah mulai apa namanya sudah berhenti mungkin. Ya. Mungkin saya ingin apa perdalam lagi pertanyaan saya ke keluarga yang di Tegal Sari itu. Ya. Karena apa? Yang saya lihat itu catatan manuskrip yang ada di Tegal Sari itu buku yang ada catatan tahunnya itu 1945. Setelah itu sudah nggak ada lagi. Berarti buku itu Ya, selesai jadi sebuah karya itu. entah selesai jadinya, entah baru ditulisin tahunnya ketika itu. Mungkin Oh, sudah jadi tahun-tahun sebelumnya baru baru ya. ditulis. Heeh. Karena cover bagian apa namanya yang ditulis untuk bukunya sendiri Ya. apa namanya ada bagian kertas yang bukan buatan Tegal Sari. Ya. Jadi cuman cover kertas setelah cover, Ya. kertas setelah cover. Setelah itu kertas sisanya kertas Eropa. Oh, Jadi ada yang apa namanya manuskrip itu menggunakan full daluang, ya, ada yang campuran. Campurannya di sini cuman bagian depannya tok, ya, terus sisanya yang bagian tengah untuk nulis apa namanya isi konten konten bukunya ya, itu ya, kertas Eropa. ya. Itu menarik itu untuk ditelusur lebih dalam karena apa? Karena ya bagaimana kertas itu dijaga dan beralih ke kertas Eropa itu Ya. sejarahnya mungkin ya berdasar kan seperti itu. Ya. Kemudian beralih ke dosen tadi. Dosen latar belakangnya karena penelitian tadi. Ya. Nggak akhirnya dijadikan bahan penelitian untuk apa namanya mahasiswanya Mahasiswa. karena yang ditekuni itu filologi. Filologi itu meneliti manuskrip. Oh, ya. Filologi itu meneliti. Sedangkan seniman itu backgroundnya lain lagi karena kertas ini bernilai budaya. Jadi Ya. warisan budaya tak benda. Ya. Yang saya ingat. Terus dengan ucapan beliau yang terakhir tadi yang Mas Faris tadi kembali ke rumahnya ini menuntut apa namanya ke kami. Nah ini kira-kira untuk apa nanti ke depannya yang cocok kan gitu. Jadi saya berpikir ya, oh ini yang cocok ya momentumnya. Jadi Gusti Allah ngasih momentum yang pas ketika itu. Ya. Dengan adanya kaligrafi yang bersanad itu wadah yang tepat untuk kertas daluang ke depannya. Oh, tadi dari siapa yang itu? Mas Faris. Mas Faris yang mengatakan itu. Enggak, ini istimbat apa namanya? Oh, Ini intisari dari saya. dari antum. Kalau Ya. dari Mas Faris sendiri cuman sekedar bilang kembali ke rumahnya. Ya, itu sangat dalam sebenarnya ya kalau di Kembali ke rumahnya. Ya. Terus saya berpikir ini apa yang cocok ini? Kalau untuk dipakai buku untuk bahan ajar sama seperti Tegal Sari nggak mungkin. Ya. Ya. Ini menarik. Jadi memang antum masalah ini kalimat terakhir antum. Jadi bayangin teman-teman bahwa tadi beliau menjelaskan kalau balik ke Tegal Sari lagi untuk dijadikan taklifat kutub ya atau untuk memproduksi mengkodifikasi kitab-kitab itu sangat kecil kemungkinannya. Tapi begini, ini kalau dikaitin nih sekarang itu dan mungkin saya yakin antum juga sudah baca kabar atau keadaan ini bahwa
di Indonesia ini kan banyak sekali Sat, yang pegiat-pegiat kaligrafi. Hmm. Taruhlah wadah rutinitas dan wadah skopnya itu ada semacam MTQ, ya kan? Yang itu memang Iya. tarafnya bertingkat-tingkat dan tentu sering dilakukan tahunan. Kemudian ada madrasah-madrasah ya kan, yang Iya. yang di situ mengkaji kaligrafi atau mempraktikkan kaligrafi, tentunya dengan apalagi tadi antum bilang bersanad, yang Iya. kemudian nanti packagingnya itu bermodelkan klasik ya. Hmm. Lalu kemudian kertas ini kalau ditempelkan ke komunitas itu, Hmm. tentu ini ibaratnya gini, ibaratnya kalau orang itu mau terjerumus ke jurang, Iya. ini kita anggap si kertas daluang ini nih, karena mungkin ya buktinya orang jarang yang tahu ya. Iya. Kemudian kita analogikan kertas ini seperti orang mau masuk jurang. Orang ini kita tarik lagi. Yang narik ini adalah orang-orang kaligrafer itu. Jadi daluang ini eksistensinya dia nanti keberlanjutannya, lalu kemudian kaligrafer ini dia bisa menolong gitu. Karena kalau ini dipakai, nah tadi karena gini, tadi yang beberapa menit lalu itu antum mengatakan hasil-hasil kertas itu, dan saya sendiri itu memegang kertas itu. Saya sering saat megang kohar gitu ya, mungkin antum juga sering. Itu memang sangat berbeda daluang itu. Nah kemudian kaitannya dengan tadi antum juga bilang bahwa kertas itu kalau yang handmade kebanyakan dari luar negeri. Ini kalau bisa disebutkan, seingat saya biasanya dari India. Dari tadi yang antum sebutkan itu Jepang pasti ada, Eropa juga, Italia kalau nggak salah tuh ada juga diproduksi dan kemudian dipasarkan di Turki. Padahal dari Italia tapi dia dipasarkan di Turki. Kemudian ada kertas ya mungkin Cina juga, terus Arab. Ya, Arab itu juga pernah memasok kertas itu, karena memang saya mendapatkan info ini dari yang penjual kertas di Indonesia itu, katanya memang di sebagian dari negara Jazirah Arab juga ada yang mengirimkan itu. Nah, jadi Indonesia Sat, atau juga kan mungkin kalau menelaah Sat, kalau dia sampai tidak menghasilkan kertas sendiri yang handmade, itu gimana sih? Aneh ya? Ya kita nggak bisa menyalahkan satu pihak sebenarnya, karena apa ya? Karena ya kembali ke mungkin sejarah tadi, sejarah dari kertas itu kemudian ada pabrik kertas besar. Terus pemakaian kertas itu sendiri. Oh ya. Karena ketika itu di zamannya menuntut untuk pakai itu. Oh ya, paham. Ada kebutuhan di situ. Ada kebutuhan di situ. Nah, terhentinya itu mungkin dari aspek terputusnya keterbutuhan kepada kertas itu. Kalau sekarang dari seniman sendiri, karena kertas itu bernilai seni, akhirnya dipakai untuk melukis bisa. Oh ya, paham. Untuk menyalin kitab-kitab yang manuskrip itu beberapa. Dengan kita tarik lagi ke seperti Jepang. Jepang sendiri masih berjalan sampai sekarang. Bahkan skala handmade tadi itu sudah skala industri. Itu kenapa masih bertahan? Yang sejauh pengamatan saya, itu mereka masih dipakai, masih dijaga. Maksudnya masih kebutuhan masih menuntut itu. Contohnya seperti rumah-rumah di Jepang itu beberapa masih pakai kertas itu untuk melapisi rumahnya. Gorden. Entah namanya rumah apa itu yang di Jepang. Terus seni origami. Origami itu kemudian yang sempat saya nggak kira juga ternyata masih dipakai untuk upacara. Di Jepang sendiri kan ada Shinto ya, agama Shinto. Itu di beberapa kuil itu ada semacam kertas yang dilipat-lipat kemudian digantung. Itu salah satunya itu. Jadi kebutuhan itu yang menuntut eksistensi kertas itu masih ada. Yang saya sejauh pengamatan saya seperti itu. Betul, saya setuju ini, karena biasanya yang rumusannya itu dia akan eksis karena zaman dan kebutuhan itu menyertainya. Itu kemudian menuntut sesuatu atau katakan budaya. Ini kan salah satu jenis dari budaya ya. Budaya itu akan eksis. Taruhlah misalnya saya pernah dengar
Ya. Negara yang kuat itu karena budayanya kuat. Ya. Ya kan? Budaya yang negara kuat karena budayanya kuat. Ya. Nah, sedangkan sekarang nih Indonesia banyak yang budaya aslinya sudah. Kemarin saya dengar ada satu podcast masakan Indonesia mungkin bisa punah. Sekarang coba dimsum di mana-mana. Ya kan? Oh, Ramen ya. Tapi rawon ini kalau kalau misalnya koki-kokinya itu wafat lalu nggak diwarisi. yang rentan mungkin anak-anak muda. Ya, anak Gen Z itu ya. Karena apa ya, kalau sejauh pengamatan saya, karena mereka suka yang sesuatu yang baru. Ya. Jadi ya untuk apa namanya menyukai produk lokal sendiri ya perlu digaungkan itu. Ya, ya. Ini Ada saya. enggak? Ya mereka masakan apa ya, malah kemasakan lagi. Ya, kalau untuk ngomong. Karena beliau ini itu Masya Allah herbalnya luar biasa, teman-teman. Gimana kalau berantem masakan? Nah kalau bisa dibilang bangga gimana coba? Nomor satu survei dunia Yang rendang. kemarin itu, ya, ya saya dengar. Rendang. Terus Rawon sate, juga kalau nggak salah. iya rawon Rawon atau juga. soto itu lupa ya. Terus sate urutan ke-11. Iya. Jadi ya kayak dimsum itu ya cuma sekedar lewat gitu aja lah kalau mungkin lihat sekarang ya. Nanti juga ini lagi, Iya. redup lagi ya. Ini kalau mungkin antum bisa menuturkan harapan antum nih untuk benda ini yang disebut daluang tadi. Kira-kira kedepannya gimana? Barangkali kan nanti ada pihak-pihak ini Kedepannya harapan kami khususnya itu kalangan kaligrafer sendiri ya, apa namanya bisa menjaga lah kertas ini, bisa mempopulerkan kembali. ya. Nah, karena yang saya perhatikan yang bisa mengangkat daluang itu kembali itu kaligrafer. Ini untuk yang sekarang ini ya. Jadi ibarat apa ya? Ya yang tahu harganya kertas itu kaligrafer Kaligrafer. bisa menghargai tadi. Ya, Ya, itu. Kalau untuk sekedar lukis ya kurang pas kalau menurut saya. Lukis punya tempat sendiri yaitu kanvas dan seperti itu. ya. Kalau untuk baju sendiri ya kurang cocok gitu. Iya. Meskipun di sana masih terjaga, ada di ya Sulawesi sendiri Sulawesi. masih terjaga. Karena kebutuhan tadi baju adat tadi kebutuhan Ya, dan mereka nggak mau mengganti nilai itu. Ya. Itu yang menuntut masih eksis kalau sekarang. Ya, itu lagi-lagi budaya lagi. Jadi ya paling pas ya untuk dipakai kaligrafi. Ya, Masya Allah ini nempel sekali di kalangan kita ini ya, yang memang menulis katanya. Mungkin untuk closing statement Ya. ada pesan buat teman-teman kalau kaitannya dengan Ya sama-sama kita apa namanya kita jaga gitu aja lah. Ya. Mungkin awal apa namanya kita patut berbangga bahwasanya khususnya untuk kalangan pondok ya teman-teman yang mungkin dulu pernah mondok, kertas itu yang menjaga sampai ada peneliti dari apa namanya dari mahasiswa itu Tegalsari. Jadi ya dari segi alat proses itu sendiri, terus catatan dari manuskrip yang ada itu yang terlacak paling apa namanya paling terakhir, maksudnya yang dekat dengan zaman kita ini ya Tegalsari. Tegalsari. Seperti itu. Yang lain ada bukunya cuman prosesnya itu nggak tahu. Ya. Seperti itu. Jadi kita patut bangga dan patut apa namanya ya kita punya amanah lah untuk melanjutkan mempopulerkan itu. Syukur-syukur nanti bisa jadi apa namanya bisa mengcounter kebutuhan dalam negeri seperti itu. Masa. Ya kalau toh nanti bisa keluar dari Indonesia itu bonus. Masa. Ekspor ya. Ya. Levelnya level ekspor. Dan nanti seperti itu bonus. Khusus ya bisa apa namanya bisa dipakai sendiri dulu lah. Ya. Seperti itu.
Itu aja lah. Masya Allah. Baik, teman-teman semua, akhirnya kita bisa mendengarkan seputar daluang ini. Memang sebagaimana tadi sudah dipaparkan, lumayan panjang ya. Kalau saya pribadi mungkin nanti teman-teman, kalau dari pembahasan dan diskusi kita itu ada hal-hal yang butuh dibedah ya. Karena memang sebenarnya acara ini pemantik saja. Mungkin menemukan kata kunci yang tadi disebutkan, lalu kemudian perlu dari teman-teman yang nonton ini dikembangkan lagi, kemudian dikonfirmasi lagi, silakan bisa nanti ke beliau ya, melalui ya silakan komen saja, nanti kita fasilitasi untuk bisa berhubungan dengan kita. Dan tentunya kalau kami pribadi di Bait Hot juga sangat mendukung beliau di program ini, dan insya Allah kalau butuh ditemani, insya Allah kita akan bisa ya dengan apa yang kita bisa bantu. Kalau gitu terima kasih banyak Ustaz Aziz. Sama-sama. Luar biasa ya, sangat senang dan undangannya. Terima kasih. Bisa berbagi lah, senang rasanya. tamam, Masya Allah. Soalnya nggak cukup kalau cuma sekedar 1 atau 2 orang yang memperjuangkan. Iya. Seperti itu. Ya. Jadi kebetulan ketika itu orang pondok, terus orang luar sendiri lagi yang nyebutkan gitu. Seperti itu. Ya, Sudah paham. kembali ke rumahnya. Nah kalau kita Iya, paham ya. Baru kenal sebagai ya. orang yang di rumah itu terus nggak menganggap Enggak. itu sebagai anggota keluarga, Ya. biasanya kan gitu. Jadi daluang itu yang antum yang belum paham tadi ya, kembali ke rumah. Daluang itu melekatnya di pondok atau kalangan Rumah pendidikan di pondok. Islam, ya, pendidikan Islam. Orang tadi Ustadz Faris namanya. Iya. Ustadz Faris bilang Itu orang luar, orang nggak pernah mondok. non pondok, lalu kemudian daluang ini dianggap sudah lepas dari rumahnya, keluar dari rumahnya. Dan ketika ustadz ini, asatizah ini menangkap lagi daluang itu, lalu kemudian Ustadz Faris bilang, alhamdulillah sudah balik ke rumahnya. Gitu nggak sih? Seperti itu. Masya Allah. Jadi ibarat keluarga Iya, yang iya. hilang, Ya. keluarga paham. yang entah merantau kemana nggak balik-balik, Ya, terus akhirnya pulang gitu. Baik, itu salah satu jati dirinya si daluang itu. Iya. Oke, syukran jazilan jazakumullah khairan dan teman-teman semuanya. Afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.